Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah nyaman, Mbak? Udah ya? Ya udah. Sudah. Oh iya bener Bu. Masukin HP tadi habis Google Maps takut nyasar Bu. Ada kendala di jalan? Enggak sih, cuma tadi nyasar aja sih. Google Maps sampai HP Mana, Mbak? Cerita tentang ini. di kita tadi nggak tahu kayak filter putar gitu. Kesasar pokoknya. Tapi alhamdulillah udah nyampe ya. Ya udah. Ya. Mohon maaf, ini dengan Mbak siapa? Kalian nama saya Mbak Aurora. Mbak Aurora. Kenalkan, nama Ibu Lilis, bisa dipanggil Ibu Lilis. Mohon maaf, ada kedatangan Mbak Aurora ke sini, ada apa ya? Ini saya pengen cerita-cerita di konseling gitu lah. Sebelumnya sudah Mbak Aurora sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Jadi saya sedikit menjelaskan ya konseling itu apa. Jadi konseling adalah proses bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor untuk membantu konseli menemukan jalan keluar permasalahannya tersebut. Ya. Dan saya ini sebagai konselor dan Mbak Aurora ini sebagai konselor. Seperti itu. Dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas. Seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, sama kesukarelaaan. Nah, masih ada beberapa asas lagi. Dengan Mbak Aurora datang menemui saya ke sini, menceritakan permasalahannya, Mbak Aurora sudah memberikan asas kesukarelaan. Ketika Mbak Aurora bercerita permasalahan kepada saya, itu sudah dijamin kerahasiaannya, Mbak. Dan Ibu berharap Mbak Aurora bisa terbuka bercerita semua dengan keluh kesah yang Mbak Aurora hadapi saat ini kepada Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan bercerita ya. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Ya. Tetap jaga kesehatan ya, Mbak. Ya. Kegiatannya sehari-hari apa, Mbak? Ini sih cuman kuliah sama organisasi. Organisasi di kampus? Ya saya ikut organisasi di kampus. Organisasi apa, Mbak? Itu himpunan mahasiswa HIMA. Sudah semester berapa Mbak Aurora sekarang? Ini sekarang jalan kelima. Semester 5. Iya. OTW semester tua ya? Iya. Sibuk-sibuknya nih. Iya gitu Bu. Lalu kan Mbak Aurora ini ikut organisasi, terus kan udah semester tua kan pasti sudah sibuk-sibuknya. Terus gimana cara Mbak Aurora untuk membagi waktunya? Apa ada kendala? Ya ini nanti ingin sharing gimana Bu? Selain kegiatannya di kampus, terus Mbak Aurora di rumah kegiatannya apa? Nggak ada sih Bu, saya nggak ikut kerja, jadi cuma bantu aja nih. Bantu orang tua aja ya? Iya. Boleh silakan Mbak Aurora mulai bercerita permasalahannya apa, yang menjadi keputusannya itu apa. Silakan Mbak Aurora. Gimana ya? Jadi itu ini kan Bu, sekarang kan udah semester 5 nih. Semester 5 kan hitungannya udah termasuk semester tua ya, udah mau semester 2 ya, hampir tua gitu kan. Nah gimana itu kalau misalnya kayak ngebayangin, ngebandingin itu udah berat, udah hitungannya udah berat, udah kayak tugas-tugas itu udah mulai banyak. Terus ketimbang di semester kemarin kan kayak masih bisa ditangani, masih bisa saya atasi. Nah kalau sekarang kan kayak udah mulai banyak. Terus kuliah jadwalnya juga padat. Terus apa ya, kayak tugas banyak itu malah bikin aku kurang motivasi, malah bukan dibilang malas juga bukan enggak, tapi kayak kurang motivasi ya buat ngerjain tugas itu. Padahal deadline-nya itu juga udah mepet, tapi
ya kayak males ya, gue masih kayak apa ya, kurang motivasi, kayak nggak ada keinginan buat mengerjakannya. Ya sebenarnya tuh saya tuh nggak ngerjain ya bu, kayak ngerjainnya tuh nyicil-nyicil gitu kan, dikit sedikit. Nah tapi kayak ngerasa kok tugasnya nggak, tapi tetap banyak, kok kayak nggak berkurang. Nah di situ kayak apa ya, jadi bikin beban pikiran, kayak mikir-mikir terus. Nah karena pikiran itu jadinya kayak malah kurang motivasi, kayak menunda itu juga jarang sih, lebih pokoknya kalau motivasinya sih lebih kalau belum mengerjakan tugas itu. Jadi Mbak Aurora ini karena terlalu banyak tugas, jadi kurang motivasi untuk mengerjakannya. Seperti itu Mbak Aurora? Iya, ya itu tuh. Aku sebelumnya Mbak Aurora ini sudah pernah ngomong sama diri sendiri, aku pasti bisa ngerjainnya. Udah pernah? Gimana ya bu? Selama ngerjain tugas itu kayak motivasi sendiri tuh pernah sih, kayak akhirnya udah semester 5 nih, bisa kok dikit lagi kan, apa kan udah mau lulus, maksudnya hitungannya juga hampir dikit lagi udah lulus, jadi ya ayo semangat, bisa kok, bisa tugas kalau di apa dikerjain tanpa sambat juga bisa. Soalnya kan emang kayak udah sering sambat aja, kayak padahal kan kayak dosen ngasih tugas itu kan udah sambat duluan, kayak wala bisa lagi, padahal kan seharusnya kan bisa emang menjalaninya enak kan, udah pasti kan tugas ya udah digarap nanti selesai. Tapi kayak karena kebanyakan pikiran terus sambat dan semacamnya kan ya menghambat juga kan, sama kurang motivasi itu tadi. Oke. Kan Mbak Aurora kan sudah pernah melakukan motivasi sama diri sendiri. Terus lalu apa yang Mbak Aurora rasakan setelah melakukan? Kalau untuk motivasi sendiri itu saya emang merasa perbedaan sih ketimbangnya nggak pakai motivasi yang bisa ngerjain. Tapi itu jatuhnya kalau misalnya aku nggak pakai motivasi itu jatuhnya ya asal ngerjain terus bahkan sempet kayak menunda, malah lebih ke kayak apa namanya, saya ngantuk gitu ya, jadi kayak nurutin tidurnya daripada asal. Misal kalau ada motivasi kan kayak aja sih, kan aku ada tujuan, jadinya ya udah fokus juga. Nanti kalau emang udah sekiranya udah cukup buat aku, nanti baru bisa tidur kayak gitu. Untuk organisasi nih ya, kira-kira satu minggu itu biasanya berapa kali pertemuan Mbak? Kalau organisasi ini tipenya tuh dia tuh lebih apa ya, fleksibel gitu nggak sih, kayak gak ada waktu yang membatasi. Cuman emang akhir ini emang belum ada acara sih, cuman pasti kayak rapat-rapat gitu sih, rapat-rapat dengan sponsor, terus ya ngadain acara gitu lah. Kalau misalnya nggak ada waktu itu ya punya organisasi, biasanya tuh kalau rapat itu ya kayak sore terus sampai malam gitu sih. Sore sampai malam? Terus lalu untuk mengerjakan tugasnya kapan Mbak Aurora bisa? Nah itu kalau misalnya tepaan kayak rapat sama ngerjain tugas tuh. Nah aku tuh nyamannya ngerjain tugas itu malam-malam. Nah terus kalau organisasi kan sore sampai malam. Nah itu kayak malamnya tuh mungkin mentok jam 9-10 tergantung pembahasannya. Nah terus kalau misalnya dari mau ngerjain tugas tuh berarti kan sudah rapat itu. Nah biasanya itu aku tuh udah ngantuk. Nah terus misalnya aku maksain diri tuh bisa sih begadang gitu kan. Nah tapi jadinya tuh aku pasti kayak problem sakit ke badan gitu, kayak entah besoknya pusing atau gimana gitu. Nah karena apa ya, jadinya tuh kayak aku juga pengen bagi waktu buat tidur gitu loh, kayak tidur yang sehat kan 7-8 jam. Nah misal aku kayak maksain buat begadang itu, ya itu nanti jadinya tuh sakit. Sedangkan kuliah itu jam 7 pagi udah mulai. Nah apa ya, kalau misalnya emang pas organisasi itu aku kayak ngerjain sebelum rapat atau tidak rapat itu tadi, tinggal aku memilih mana yang terbaik buat aku begitu sih.
Eh, selain waktu ada organisasi ya, kalau nggak ada organisasi, terus apa kegiatan Mbak Aurora di rumah? Kalau kegiatan di rumah sih ya cuma bantu-bantu sih. Nah, kan Pak emang kerjaan tugas itu kan seharusnya emang nggak, misalnya emang nggak ada bantuan itu kan dari siang udah bisa ngerjain tuh ya. Nah tapi aku dia tuh kalau siang itu nggak bisa mikir, kayak nggak enak ya, enak kalau malam kayak ya sore sore menjelang malam tuh kayak lebih apa ya, lebih enak gitu suasananya buat mikir, buat ngerjain tugas, jadi kayak ada sedikit motivasi. Tapi kalau siang itu kayak malah malah ini kegoda HP, soalnya kan ini kan untuk ngerjain tugas kan sambil referensi itu apa jurnal-jurnal, masuk internet gitu-gitu kan. Nah ya itu, nah jadinya tuh malah kayak kegoda sosmed lain kayak WhatsApp, kayak Instagram, lihat video-video, nah kayak gitu. Jadi tetap waktu untuk mengerjakan tugasnya itu makin sedikit. Seperti itu. Kalau untuk itu tahu ke siangnya, Iya. kalau siang itu sebenarnya bukan sedikit, emang akunya aja yang kayak nyanyiin waktu gitu kan, kayak apa namanya, malah kegoda sesuatu lain. Saya tuh malah tugasnya itu malah terbengkalai jadinya, kayak ngerjainnya satu dua soal, ya intinya kayak nyicil gitu lah, yang bukan totalitas sampai selesai enggak. Jadi berarti Mbak Aurora ini sudah pernah melakukan mengerjakan tugas pada siang hari. Ya, Cuman ya itu tadi ya, karena kurang motivasi. Apa sebelumnya Mbak Aurora sudah pernah ngomong sama temannya, ayo motivasi aku dong biar aku tugas aku tetap aku kerjakan atau gimana gitu? belum pernah sih ya, soalnya kan ini kan lagi masa pandemi nih. Nah gimana tuh kok apa kuliah kan dari semua kan, belum pernah ketemu teman nih. Nah apalagi teman-teman saya tuh, teman-teman ya lingkup teman dekat saya tuh orangnya apa, rumahnya itu jauh-jauh ya, Surabaya, Gresik, sudah aja ya ada sih, cuma tetap aja hitungannya juga jauh dari rumahku. Nah karena dari itu nggak sebiasanya gitu loh, kalau misalnya kalau tatap muka kan kayak ketemu ngobrol-ngobrol langsung, bahkan sampai kerjain tugas bareng gitu kan di kos teman. Nah itu kan enak banget kan kalau ngerjain tugas kayak gitu. Nah kalau dari ini tuh mau ngechat dia itu apa ya, kayak merasa takut mengganggu dia aja sih. Soalnya kan jadinya aku tuh mikir gitu loh, oh iya sih dia kan juga sama-sama semester 5 nih, takutnya tuh kayak apa ya, dia kan juga udah punya beban sendiri-sendiri, terus takutnya misalnya kayak dia tuh takut apa, dia lagi sibuk apa, terus atau lagi tidur mungkin habis nugas atau lagi nugas kan juga kayak gitu. Jadi kayak takut aja kayak memulai obrolan sama temen gitu. Lalu Apa Mbak Aurora ini sudah pernah jadi Mbak Aurora ini sudah meminta bantuan kepada temannya untuk memotivasi belum? Iya, belum sih Bu. Ya kenapa nggak coba Mbak untuk ngomong sama temannya, yuk aku ingin motivasi? Ya itu kan takut diganggu waktunya aja sih. Nah itu ya gimana, jadi gak enak aja kalau buat ngechat itu sih. Jadi Mbak Aurora ini kesimpulannya ya yang mau dapat, Mbak Aurora ini kurang termotivasi untuk belajar dengan semakin bertambahnya tugas. Jadi Mbak Aurora ini kurang gitu, seperti itu Ya kayak gitu sih Bu. Lalu apa yang ingin Mbak Aurora lakukan sekarang? Inginnya seperti apa? Ya saya tuh pengen gitu Bu, kayak ngerjain tugas itu kayak totalitas gitu namanya, kayak misalnya mata kuliah ini. Nah mata kuliah ini aku kan biasanya kayak nyicil gitu kan. Nah itu pengennya tuh yang totalitas yang langsung selesai gitu loh, jadi kayak ngerasa emang bener-bener berkurang tugasnya, yang bukan ngerasa kayak kan kalau nyicil kan hitungannya kan udah selesai sedikit terus nambah yang lain. Nah itu kan kayak ngerasa berat. Nah aku pengennya itu kayak udah satu selesai
terus ya udah kalau misalnya ada nambah kan jadi kan ya bergilir gitu loh, lagi kan enggak yang aku rasakan gitu sih. Oh, kayak misal hari ini aku harus ngerjain satu tugas gitu. Ini seperti itu sih Bu. Apa Mbak Aurora ini nggak ingin gitu melakukan kayak memotivasi dirinya sendiri untuk termotivasi lagi? Ya itu Bu, saya kan emang itu kan kalau misalnya nugas kan emang mood-moodan gitu kan, kayak harus moodnya bagus baru bisa nugas dengan baik kan. Nah, aku biasanya itu kalau misalnya emang pengen nugas itu tuh nyari mood dulu, nah tuh dengan cara me time dulu, kayak HP-an dulu, dengerin lagu dulu, atau makan dulu atau minum, terserah lah pokoknya bikin seneng kan. Nah itu baru bisa nugas. Nah misal kalau ada gangguan dari luar kayak apa ya, kayak misalnya sesuatu yang bikin aku gak enak, itu kan mungkin udah jatuhnya buruk. Nah itu tuh aku biasanya udah malas banget buat nugas, kayak udah lah mending tidur aja, kayak gitu sih. Lalu apa yang ingin Mbak Aurora lakukan? Ya saya itu ya pengen ada motivasi, Ingin motivasi gitu. saya sebenarnya sadar sih Bu, emang ya saya kan hitungannya saya sadar kan kalau saya misalnya emang kurang motivasi, terus pengennya tuh gini tapi nggak ada apa timbal balik dari aku gitu loh, tau nggak sih, maksudnya kayak pengen nugas dengan baik tapi akunya nggak ada motivasi, sadar aku salah tapi akunya nggak pengen ngebenerin, kayak gitu sih Bu. Jadi ya jadinya tuh pengen ngebenerin aja sih, kayak aku harus gimana nih buat nyari motivasinya, kayak gitu. Jadi Mbak Aurora ini tetap kurang motivasi gitu ya. Apa Mbak Aurora sudah pernah melakukan kayak aku harus bisa, aku harus mengerjakan tugas hari ini gitu. Apa sudah pernah melakukan itu? Jadi itu maksudnya ibu itu kayak apa ya namanya, ngemotivasi diri sendiri, tapi di deadline gitu ya, dikasih waktu hari ini selesai gitu. Seperti itu. Iya sih, emang belum pernah nyoba kayak gitu sih Bu. Mungkin bisa aku coba nanti di sini lah, terus kali ini nanti mungkin kalau misalnya sampai rumah terus emang udah mood nugas ya dimutin nyari mood dulu, terus itu apa namanya, ngasih apa motivasi diri sendiri tapi dengan cara di itu ya, ngasih deadline. Semangat Mbak Aurora. Ya Bu, makasih. Sudah semester 2 jadi ya harus tetap rajin-rajin aja gitu. Ya gini mahasiswa gitu. Iya. Lalu gimana nih perasaannya Mbak Aurora setelah Aurora cerita kepada ibu? Apa sudah lega atau masih ada yang ingin dibicarakan? Alhamdulillah sudah sih Bu. Lega. Kalau semisal masih ada yang kurang enak atau ada permasalahan yang lain, Mbak Aurora bisa datang menemui ibu. Sudah tahu kan nomor handphonenya ibu ya? Oh iya, nanti aja nanti lagi lah. Oke, nanti bisa menghubungi ibu, bisa berjadwal lagi gitu. Iya Bu. Terima kasih Mbak Aurora sudah percaya sama ibu untuk menceritakan semua apa yang Mbak Aurora dari saat ini. Terima kasih, semoga tetap semangat. Ya Bu, makasih ya Bu. Ini ya izin pulang. Oh iya, terima kasih Mbak Makasih Aurora. banyak, Bu. Iya, sama hati-hati di jalan.